Ada jenis kabar yang tidak langsung membuat orang berteriak, tetapi pelan-pelan membuat dada terasa berat. Kabar itu datang bukan sebagai ancaman, bukan juga sebagai pengumuman besar. Kadang hanya berupa satu kalimat di grup WhatsApp. Mei ini coba cek taspen gaji bulanan dan gaji 13, sekilas biasa. Tapi bagi pensiunan, kalimat seperti itu bisa membuat pikiran langsung berjalan ke banyak arah. Apakah gaji bulanan aman? Apakah ada perubahan? Apakah gaji 13 sudah mulai dibicarakan? Apakah harus cek data? Apakah ada yang perlu diurus ke taspen? Atau ini hanya kabar yang ramai karena banyak orang sedang cemas? Bagi orang lain mungkin ini hanya informasi. Tapi bagi pensiunan, informasi seperti ini menyangkut makan, obat, listrik, cicilan kecil, dan rasa tenang di masa tua. Karena itu, kabar Mei yang membingungkan tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus dipahami pelan-pelan, supaya harapan tidak berubah menjadi kepanikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan keluarga yang menghormati pengabdian panjang Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang sedang membantu orang tua memahami informasi pensiun, pembahasan hari ini sangat penting untuk disimak dengan tenang. Judulnya menyebut, Kabar Mei Bikin Bingung, Taspen, Gaji Bulanan, dan Gaji 13 Jadi Perhatian. Sejak awal, kita harus menempatkan pembahasan ini dengan jujur. Kita tidak akan menyatakan adanya pencairan, tambahan, perubahan aturan, atau tanggal tertentu sebagai kepastian jika tidak ada dasar resmi dalam judul. Kita juga tidak akan membuat Bapak dan Ibu panik. Tujuan kita adalah menjernihkan apa yang sebaiknya dipahami, apa yang perlu dicek, apa yang belum boleh dipercaya sebagai fakta, dan bagaimana pensiunan bisa tetap aman menghadapi kabar yang beredar. Karena bagi pensiunan, salah informasi bukan hal kecil. Salah memahami kabar bisa membuat hati gelisah, salah klik link bisa membahayakan data, salah membuat keputusan keuangan bisa mengganggu kebutuhan 1 bulan. Maka hari ini mari kita bahas dengan bahasa sederhana, hati-hati dan penuh hormat. Mengapa kabar Mei ini bisa membuat bingung? Karena ada 3 hal besar yang disebut bersama, taspen, gaji bulanan, dan gaji 13. Ketiganya berhubungan dengan pensiunan, tetapi tidak boleh dicampur begitu saja. Gaji bulanan adalah napas rutin. Dari situlah Bapak dan Ibu mengatur kebutuhan setiap hari. Ada uang untuk beras, lauk, listrik, air, obat, transportasi, dan kebutuhan rumah. Kalau gaji bulanan masuk lancar, hati sedikit lebih tenang. Kalau terlambat terlihat di rekening, walau hanya sebentar, pikiran bisa langsung gelisah. Taspen sering menjadi perhatian karena banyak pensiunan mengaitkannya dengan layanan, administrasi, dan informasi hak pensiun. Ketika ada kabar yang menyebut taspen, banyak orang langsung merasa harus mengecek sesuatu. Apakah data aman? Apakah rekening aktif? Apakah ada informasi baru? Apakah ada kewajiban yang belum dilakukan? Lalu ada gaji 13. Kata ini sering membawa harapan besar. Banyak pensiunan dan keluarga memperhatikannya karena dianggap bisa membantu kebutuhan tambahan. Tapi harapan seperti ini harus dijaga. Jangan sampai hanya karena mendengar gaji 13, Bapak dan Ibu langsung menganggap pencairan sudah pasti pada tanggal tertentu, jumlah tertentu, atau mekanisme tertentu tanpa melihat sumber resmi. Masalahnya bukan hanya soal uang, masalahnya adalah ketenangan. Ketika 3 topik ini muncul bersamaan, pensiunan bisa merasa harus segera bertindak. Padahal, tidak semua kabar yang ramai membutuhkan tindakan cepat. Ada yang cukup dipantau, ada yang harus diverifikasi, ada yang harus diabaikan karena tidak jelas sumbernya, dan ada yang harus diwaspadai karena bisa menjadi pintu masuk penipuan. Jadi pertanyaan besar hari ini adalah, bagaimana Bapak dan Ibu membedakan informasi tentang taspen, gaji bulanan, dan gaji 13, agar tidak salah paham, tidak tertipu, dan tetap tenang? Sekarang kita pahami konteksnya dengan sederhana. Bulan Mei sering menjadi waktu ketika pensiunan lebih sering mengecek informasi keuangan. Awal bulan biasanya berkaitan dengan penerimaan rutin. Di sisi lain, kabar tentang gaji 13 sering mulai ramai dibahas ketika masyarakat mulai menunggu informasi tambahan. Jika nama taspen ikut disebut, pembicaraan bisa terasa lebih serius bagi pensiunan. Namun penting sekali untuk diingat,
Kabar yang membuat bingung tidak otomatis berarti ada perubahan resmi. Kabar yang ramai tidak otomatis berarti ada pencairan baru. Disebutnya taspen dalam sebuah pembahasan tidak otomatis berarti Bapak dan Ibu harus klik link, daftar ulang, atau mengirim data pribadi. Ada beberapa jenis informasi yang perlu dibedakan. Pertama, fakta terkonfirmasi, yaitu informasi yang sudah jelas, sumber, aturan, penerima, waktu, dan mekanismenya. Kedua, pernyataan resmi, yaitu informasi dari pihak yang memang berwenang. Ketiga, pembahasan kebijakan, yaitu sesuatu yang mungkin sedang dibicarakan, tetapi belum tentu menjadi keputusan. Keempat, asumsi, yaitu dugaan berdasarkan pengalaman atau pola sebelumnya. Kelima, rumor, yaitu kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Kebingungan biasanya muncul karena semua jenis informasi itu bercampur. Seseorang membaca kabar tentang gaji bulanan, lalu mengaitkannya dengan gaji 13. Orang lain mendengar kata taspen, lalu mengira ada kewajiban baru. Ada yang melihat judul menarik, lalu menyimpulkan bahwa semua pensiunan harus segera melakukan sesuatu, padahal belum tentu. Dalam urusan pensiun, kita harus berhati-hati dengan kalimat yang terlalu mendesak. Misalnya, wajib validasi hari ini, jangan sampai dana tertahan, klik link penerima gaji 13, atau update data agar gaji masuk. Jika sumbernya tidak jelas, jangan langsung percaya. Informasi yang benar tidak seharusnya membuat Bapak dan Ibu panik dan menyerahkan data pribadi sembarangan. Maka konteks utama pembahasan ini adalah menjernihkan informasi. Bapak dan Ibu boleh memperhatikan kabar Mei, boleh mengecek rekening, boleh mencari informasi tentang gaji 13. Tetapi semuanya harus dilakukan melalui cara yang aman, bukan karena tekanan pesan berantai. Pertama, mari kita mulai dari gaji bulanan. Ini adalah bagian yang paling dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Ketika gaji pensiun bulanan masuk, banyak keputusan langsung dibuat, bayar listrik, beli obat, beli kebutuhan dapur, membayar iuran, menyisihkan sedikit untuk keadaan darurat, bahkan sebagian pensiunan masih membantu anak atau cucu. Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah cek rekening dengan tenang. Jangan hanya melihat saldo akhir, lihat mutasi. Mutasi menunjukkan apakah dana sudah masuk, jam berapa masuk, jumlahnya berapa, dan apakah ada transaksi keluar setelah itu. Kadang saldo akhir terlihat berbeda karena ada potongan otomatis atau transaksi rutin. Tanpa melihat mutasi, Bapak dan Ibu bisa salah menyimpulkan. Kedua, bandingkan penerimaan bulan ini dengan bulan sebelumnya. Jika jumlahnya sama seperti biasa, berarti tidak ada perubahan yang terlihat pada rekening Bapak dan Ibu. Jika berbeda, jangan langsung panik dan jangan langsung menganggap itu karena kebijakan baru. Catat dulu, simpan bukti, periksa apakah ada potongan, transaksi otomatis, biaya administrasi, atau hal lain. Jika masih tidak jelas, tanyakan melalui jalur resmi. Ketiga, pahami posisi taspen dalam pembicaraan. Banyak pensiunan menganggap taspen sebagai tempat penting untuk urusan layanan dan informasi pensiun. Maka ketika ada kabar yang menyebut taspen, wajar jika orang ingin mengecek. Tetapi pengecekan harus dilakukan dengan benar. Jangan percaya akun, nomor, atau link yang tidak jelas hanya karena memakai nama atau logo yang terlihat meyakinkan. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan yang mengaku terkait layanan pensiun, periksa sumbernya. Apakah berasal dari kanal resmi? Apakah alamat link jelas? Apakah pesan itu meminta data sensitif? Apakah meminta PIN, OTP, password, foto KTP, foto kartu keluarga, atau foto buku rekening? Jika iya, berhenti. Jangan lanjutkan. Keempat, jangan menganggap semua informasi tentang taspen berarti ada kewajiban baru. Kadang orang hanya membagikan pengingat umum, kadang ada informasi layanan, kadang ada kabar yang belum lengkap. Tetapi jika tidak ada pengumuman resmi, jangan langsung percaya bahwa Bapak dan Ibu harus daftar ulang, validasi mendadak, atau membayar biaya apapun. Kelima, kita masuk ke gaji 13. Topik ini memang sering membuat banyak pensiunan berharap. Itu wajar. Tambahan seperti ini, jika memang resmi dan berlaku, bisa membantu kebutuhan keluarga. Tapi kita harus hati-hati. Jangan menyimpulkan tanggal, jumlah, atau kepastian pencairan hanya dari kabar yang beredar. Tunggu informasi resmi yang jelas tentang penerima, mekanisme, dan waktu. Keenam, jangan mencampur gaji bulanan dan gaji 13. Gaji bulanan adalah penerimaan rutin. Gaji 13 adalah topik yang berbeda dan biasanya memiliki dasar pengaturan tersendiri. Jika gaji bulanan masuk seperti biasa, itu tidak otomatis menjawab soal gaji 13. Sebaliknya, kabar tentang gaji 13 tidak berarti gaji bulanan berubah.
Memahami perbedaan ini penting agar Bapak dan Ibu tidak bingung. Ketujuh, jangan membuat rencana pengeluaran berdasarkan uang yang belum pasti. Ini nasihat keuangan yang sangat penting. Jika mendengar kabar tentang gaji 13, jangan langsung berutang. Jangan langsung membeli barang besar. Jangan menjanjikan bantuan besar kepada keluarga. Tunggu sampai informasi resmi jelas dan dana benar-benar masuk. Dalam keuangan pensiun, uang yang aman direncanakan adalah uang yang sudah pasti ada. Kedelapan, waspadai penipuan yang memakai tema gaji 13. Ketika topik ini ramai, bisa muncul pesan palsu yang berkata cek penerima, daftar pencairan, validasi agar masuk, atau klik untuk aktivasi. Jika link itu meminta data pribadi atau kode keamanan, jangan percaya. Gaji 13, jika memang resmi, tidak seharusnya membuat Bapak dan Ibu menyerahkan OTP kepada orang asing. Kesembilan, keluarga harus membantu menyaring informasi. Banyak pensiunan menerima kabar dari WhatsApp, Facebook, video pendek, atau cerita tetangga. Tidak semua informasi salah, tetapi tidak semua informasi benar. Anak dan cucu sebaiknya membantu dengan sabar. Jangan meremehkan orang tua karena bertanya. Jangan berkata, itu pasti bohong, tanpa menjelaskan. Lebih baik duduk bersama, baca pelan-pelan, lalu cari sumber yang benar. Kesepuluh, jika ada kabar yang membuat Bapak dan Ibu gelisah, jangan langsung sebarkan, tahan sebentar, periksa dulu. Jika belum jelas, gunakan kalimat aman, ada kabar yang beredar, tapi kita tunggu sumber resmi, jangan klik link sembarangan. Kalimat seperti ini bisa menenangkan banyak orang. Kesebelas, buat catatan keuangan bulan Mei. Tidak perlu rumit, tulis tanggal dana masuk, jumlah penerimaan, pengeluaran pokok, obat, tagihan, dan sisa dana. Catatan ini membantu Bapak dan Ibu melihat keadaan nyata, bukan hanya mengikuti rasa cemas dari kabar yang beredar. Ke-12, jika nanti ada informasi resmi tentang gaji 13, gunakan dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting, kesehatan, obat, kebutuhan pokok, tagihan tertunda, perbaikan rumah yang mendesak, dan dana darurat. Jangan sampai uang tambahan, jika ada, habis begitu saja tanpa memperkuat rasa aman. Ke-13, jangan mudah tergoda tawaran pinjaman atau investasi saat isu pensiun ramai. Kadang saat orang berharap ada tambahan, ada pihak yang menawarkan pinjaman cepat atau investasi yang katanya aman. Bapak dan Ibu harus berhati-hati. Di masa pensiun, keamanan jauh lebih penting daripada janji keuntungan besar. Ke-14, pahami bahwa kebingungan bisa dikurangi dengan 3 langkah. Cek rekening, cek sumber, dan cek emosi. Cek rekening agar tahu kondisi nyata. Cek sumber agar tidak tertipu kabar palsu. Cek emosi agar tidak mengambil keputusan saat panik atau terlalu berharap. Ke-15, ingat bahwa tidak semua kabar membutuhkan tindakan. Ada kabar yang cukup dipantau. Ada kabar yang perlu disimpan dulu. Ada kabar yang harus ditanyakan. Dan ada kabar yang sebaiknya diabaikan karena jelas-jelas meminta data sensitif. Pensiunan yang bijak bukan yang percaya semua, dan bukan juga yang menolak semua. Pensiunan yang bijak adalah yang tahu kapan harus mengecek dan kapan harus berhenti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, reality check. Fakta pertama, kabar yang membingungkan belum tentu kabar resmi. Jika belum ada pengumuman resmi, jangan langsung percaya ada perubahan, pencairan, tambahan, atau kewajiban baru. Fakta kedua, taspen, gaji bulanan, dan gaji 13 adalah topik yang berhubungan tetapi tidak sama. Jangan mencampur semuanya tanpa dasar. Gaji bulanan dicek melalui penerimaan rutin. Gaji 13 harus menunggu informasi resmi. Informasi layanan harus diperiksa sumbernya. Fakta ketiga, jangan klik link yang tidak jelas. Apalagi jika link itu mengaku untuk validasi, pencairan, daftar penerima, atau pembaruan data. Jika meminta OTP, PIN, password, atau foto dokumen pribadi, jangan lanjutkan. Fakta keempat, jangan membayar biaya pencairan kepada siapapun yang menghubungi lewat nomor pribadi. Jika ada yang meminta transfer agar gaji, rapel, atau gaji 13 diproses, itu sangat mencurigakan. Fakta kelima, jangan mengambil keputusan keuangan dari kabar yang belum pasti. Jangan berutang karena berharap gaji 13. Jangan membeli barang besar karena mendengar kabar tambahan. Tunggu sampai jelas dan dana benar-benar tersedia. Fakta keenam, pengalaman satu orang tidak selalu berlaku untuk semua. Jika teman pensiunan belum menerima dana, bukan berarti semua bermasalah. Jika orang lain sudah menerima sesuatu, belum tentu kondisi Bapak dan Ibu sama. Maka cek rekening masing-masing dan verifikasi dari sumber resmi. Fakta ketujuh,
Jangan malu bertanya. Jika bingung, bertanya adalah langkah aman. Lebih baik bertanya kepada keluarga yang dipercaya atau saluran resmi daripada diam dalam kecemasan atau percaya pada orang yang tidak jelas. Reality check ini bukan untuk membuat bapak dan ibu takut, justru untuk menjaga. Karena orang yang tahu batas antara kabar dan fakta tidak mudah dipermainkan. Orang yang tahu cara melindungi data tidak mudah ditipu. Dan orang yang tenang lebih kuat menghadapi informasi apapun. Bapak dan ibu, mari kita bicara dari sisi hati. Mengapa kabar tentang gaji bulanan dan gaji 13 bisa membuat banyak pensiunan begitu sensitif? Karena di balik setiap rupiah pensiun ada kehidupan nyata. Ada obat yang harus dibeli, ada makanan yang harus disiapkan, ada listrik yang harus dibayar, ada rumah yang harus dirawat, ada cucu yang kadang datang dengan senyum dan harapan kecil. Banyak pensiunan tidak meminta banyak, mereka hanya ingin cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk obat, cukup untuk tidak merepotkan anak, cukup untuk merasa aman ketika malam tiba. Tetapi hidup tidak selalu ringan, harga kebutuhan bisa berubah, tubuh mulai lebih sering butuh perhatian, pengeluaran kecil bisa datang tanpa diduga. Maka ketika ada kabar tentang gaji 13, hati tentu berharap. Ketika ada kabar tentang taspen, hati tentu ingin memastikan. Ketika ada kabar tentang gaji bulanan, hati tentu ingin tahu apakah semua berjalan lancar. Ini bukan tanda serakah, ini tanda bahwa pensiunan sedang berusaha menjaga hidupnya dengan hati-hati. Namun justru karena harapan itu lembut, jangan sampai dipermainkan oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai orang tua yang sudah mengabdi puluhan tahun dibuat bingung oleh pesan yang tidak jelas. Jangan sampai mereka takut kehilangan hak hanya karena ada link palsu. Jangan sampai mereka memberikan data pribadi karena percaya pada nomor yang mengaku resmi. Pensiunan adalah orang-orang yang pernah memberi masa terbaiknya untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Ada yang dulu berangkat pagi dengan seragam, ada yang mengurus administrasi, ada yang menjaga keamanan, ada yang melayani masyarakat, ada yang bekerja diam-diam tanpa banyak pujian. Setelah semua itu, masa pensiun seharusnya dijaga dengan informasi yang benar dan penuh hormat. Untuk keluarga yang menonton, dampingi orang tua. Jangan hanya bertanya, uangnya sudah masuk? Tanyakan juga, ada kabar yang membuat bingung? Ada link yang diminta untuk diklik? Ada pesan yang mengaku dari layanan pensiun? Obat masih cukup? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuat orang tua merasa tidak sendirian. Karena terkadang yang paling dibutuhkan pensiunan bukan hanya tambahan uang. Yang paling dibutuhkan adalah rasa aman, bahwa ada keluarga yang peduli, ada informasi yang jujur, dan ada tempat untuk bertanya tanpa takut diremehkan. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan menghadapi kabar Mei yang membingungkan ini? Pertama, cek rekening dengan tenang. Lihat saldo dan mutasi. Jangan hanya mengandalkan cerita orang lain. Kondisi tiap rekening bisa berbeda. Kedua, catat penerimaan bulanan. Tulis tanggal masuk, jumlah, dan keterangan transaksi. Catatan ini membantu Bapak dan Ibu melihat apakah ada perubahan nyata atau hanya rasa cemas karena kabar yang beredar. Ketiga, pisahkan topik. Kalau kabarnya tentang gaji bulanan, cek penerimaan rutin. Kalau kabarnya tentang gaji 13, tunggu informasi resmi. Kalau kabarnya menyebut taspen, pastikan sumbernya benar dan jangan langsung klik link. Keempat, jangan berikan data pribadi. PIN, OTP, password, foto KTP, foto kartu keluarga, foto kartu ATM, dan data rekening harus dijaga. Jangan pernah diberikan kepada nomor asing. Kelima, jangan membayar biaya kepada pihak yang tidak jelas. Hak pensiun tidak seharusnya diproses lewat transfer ke rekening pribadi. Keenam, minta bantuan keluarga yang dipercaya. Jika Bapak dan Ibu bingung membaca pesan atau link, minta anak atau cucu mengecek, tetapi tetap jaga data penting. Ketujuh, jangan membuat pengeluaran besar berdasarkan kabar yang belum pasti. Gunakan uang yang benar-benar sudah masuk. Jangan berutang karena berharap pada tambahan yang belum jelas. Kedelapan, jika ada informasi resmi nanti, baca dengan lengkap, jangan hanya lihat judul, perhatikan siapa penerimanya, kapan berlaku, dan bagaimana mekanismenya. Kesembilan, bantu teman sesama pensiunan. Jika ada yang menyebarkan kabar belum jelas, ingatkan dengan lembut, jangan mempermalukan. Katakan, kita cek sumber resmi dulu, jangan klik link sembarangan. Kesepuluh, jaga hati. Kabar pensiun memang penting, tetapi jangan sampai membuat Bapak dan Ibu kehilangan tidur. Prinsipnya sederhana, cek rekening, cek sumber, jaga data, dan tetap tenang. Dengan langkah-langkah ini, Bapak dan Ibu tidak hanya menunggu informasi. Bapak dan Ibu ikut menjaga hak sendiri dengan cara yang aman dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar Mei memang bisa membuat bingung ketika taspen, gaji bulanan, dan gaji 13 dibicarakan bersamaan. Tetapi setelah kita bahas pelan-pelan, kuncinya sebenarnya sederhana.
Jangan campur adukkan informasi, jangan percaya tanpa sumber, dan jangan mengambil keputusan saat hati sedang panik. Gaji bulanan perlu dicek dengan tenang. Informasi taspen perlu dipastikan dari sumber yang benar. Gaji 13 perlu menunggu penjelasan resmi yang jelas. Jika ada kabar baik, semoga menjadi berkah, tetapi jika kabarnya masih belum jelas, jangan biarkan itu merampas ketenangan Bapak dan Ibu. Ingat 3 pegangan penting, cek rekening, cek sumber, dan jaga data pribadi. 3 hal ini bisa melindungi uang, melindungi hak, dan melindungi hati. Pensiunan bukan sekadar penerima pembayaran bulanan. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang telah mengabdi, bekerja, melayani, dan memberi banyak untuk keluarga serta negeri ini. Karena itu, Bapak dan Ibu layak mendapatkan informasi yang jujur, bukan kabar yang membingungkan. Layak mendapatkan ketenangan, bukan tekanan. Layak dihormati, bukan dijadikan sasaran penipuan. Sebagai renungan terakhir, ketika sebuah kabar membuat kita berharap sekaligus bingung, apakah kita sudah cukup sabar untuk bertanya, ini sumber resminya dari mana? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kecukupan, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap jaga hak pensiun dengan penuh martabat.